Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara destinasi yang dilakukan oleh Ibu Nurmila. Salawat berangkaikan salam tak lupa juga kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pasaman, sekaligus rekan-rekan majelis guru beserta karyawan dan karyawati SD Negeri 03 Pasaman. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu kita berdoa di dalam hatinya masing-masing yang akan saya pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rani. Kepada Ibu Rani dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rani. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang ini masih dilimpahkan rahmat untuk kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas dari guru CGP yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmila dalam rangka tugas dari CGP Ibu tersebut. Salam dan salam juga sama kita hadirkan untuk tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melantarkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu Masbul kami hormati istimewa Ibu CGP yang beberapa hari ini menyampaikan ilmu-ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kami rasa sudah beberapa hari ini kita mendengarkan dan melihat pelaksanaan tugas dari CGP ini. Mudah-mudahan nanti kita yang menyaksikan setiap hari dan setiap waktunya ini akan melekat dalam pikiran kita. Walaupun kita tidak melaksanakan, tetapi ilmu yang diberikan oleh ibu-ibu yang mengikuti CGP ini cukup luar biasa untuk kita. Istilahnya ilmu ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan sendiri. Bagaimana sih harusnya yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Kami rasa berulang-ulang kali disampaikan itu suatu hasil yang sangat baik sekali kami rasa nanti pelaksanaan di sekolah kita ini. Karena bukan satu kali saja, sudah beberapa kali dilaksanakan. Kami rasa tak mungkin kita tidak ingat. Pasti kita ingat bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita. Kami rasa itu pasti sudah melekat dalam pikiran Bapak dan Ibu. Jadi ilmu yang dibagikan oleh ibu-ibu kita CGP ini cukup luar biasa, yang selama ini kita tidak tahu, hari ini kita tahu dan bisa kita terapkan terhadap anak didik kita di sekolah, di kelas kita masing-masing nanti. Mudah-mudahan kita sebagai guru yang selalu disayangi, dirindukan oleh anak, sekolah kita ini menjadi impian juga bagi anak-anak kita. Ingin dia selalu berada di sekolah ini, suatu tempat yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita nantinya. Begitu juga dengan ibunya, suatu ibu yang sangat disayangi, bapak yang sangat disayangi oleh anak-anak kita nanti. Jadi jadilah kedekatan antara kita dengan anak kita itu, supaya anak-anak kita bisa menerima pelajaran yang kita berikan, apa yang kita sampaikan bisa dia terima. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mudah-mudahan anak-anak kita nantinya bisa berubah. Kita harus sabar karena kenapa demikian? Dengan kemajuan zaman sekarang seperti ini adanya sekarang. Jadi mau tak mau, Bapak dan Ibu kita harus mencari kiatnya. Inilah contohnya sekarang. Diadakanlah suatu kegiatan yaitu guru calon guru penggerak ini, sehingga Bapak dan Ibu tidak susah-susah lagi menghadapi anak yang begini atau yang anak-anak yang susah untuk diatur. Karena Bapak dan Ibu sudah tahu trik-triknya, kami rasa tidak jadi penasaran lagi. Jadi mudah-mudahan ke depannya semakin banyaknya Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan CGP ini, alhamdulillah kami yakin dan percaya anak-anak kita semakin maju nanti dalam pola pikirannya dan semangat belajarnya di sekolah kita ini. Itu harapan kami untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadikanlah penampilan-penampilan teman kita ini sebagai ilmu bagi kita, penambah wawasan kita. Kami sendiri, kenapa baru sekarang diadakan CGP ini Pak Ibu? Kami sendiri tidak tahu selama ini, karena tidak pernah diadakan, baru sekarang. Jadi juga menambah wawasan kita semua. Bukan berarti kami, mohon maaf sebagai kepala sekolah lebih tahu enggak? Karena dulunya nggak ada seperti ini, baru sekarang. Jadi cukup menambah wawasan juga bagi kami sendiri. Jadi mohon kerjasama kita semua. Kalau seandainya ada kegiatan teman kita yang seperti ini, nah mari kita bersama-sama menambah ilmu supaya kita bisa
tidak kewalahan nanti dalam menghadapi globalisasi yang terjadi di saat ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ibu yang sedang mengikuti CGP ini semuanya berhasil dan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang belum mengikuti CGP. Kami berharap semuanya ibu-ibu yang ada di SDN, Bapak dan Ibu yang ada di SDN 03 bersama ini menjadi guru hebat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmila. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat berangkai salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah sempat hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf tenaga kependidikan SDN 03 Pasaman. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak atau Ibu guru yang ada di sini serta Ibu Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti diseminasi yang akan kami lakukan, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita masuk kepada budaya positif, di sini saya sedikit menyampaikan apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Pada proses pembelajaran, guru bertugas hanya sebagai fasilitator yang memberi motivasi kepada anak didik kita. Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan, yaitu semboyannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Kaso Tupuri Handayani. Ing Ngarso artinya di depan, Sung berasal dari kata asung yang memberi, dan Tulodo bermakna teladan atau contoh. Artinya siapa yang di depan haruslah memberi contoh yang baik. Yang kedua, semboyan Ing Ngarso Ing Madio Mangun Kaso. Ing Madio berarti di tengah, membangun, berarti membangun, memberikan. Kaso berarti prakasa, ide atau gagasan. Jadi Ing Madio Mangun Kaso berarti yang di tengah harus memberikan ide atau gagasan. Maknanya sebagai seorang pendidik, kita harus berada di tengah-tengah murid kita sehingga terciptanya ide gagasan untuk murid-murid kita. Yang ketiga, Tupuri Handayani. Maknanya di belakang harus memberikan dorongan. Artinya kodrat
Setiap anak memiliki kodrat, kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Guru dan orang tua hanya bisa memfasilitasi, mendorong, mengarahkan potensi anak untuk mencapai cita-citanya kelak. Selanjutnya, budaya positif. Budaya yaitu kebiasaan, sedangkan positif adalah kebaikan. Budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan 7 materi kepada Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang ketujuh, segitiga restitusi. Inilah yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Bukan maksud untuk mendahului Bapak Ibu. Saya ketahui, kita bersama juga sama-sama mengetahui tentang yang saya paparkan tadi. Di sini kami hanya maksud berbagi kepada Bapak Ibu dan saling berkolaborasi agar terciptanya proses pembelajaran yang baik di SD kita ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sendiri mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, bagaimana kita ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, mungkin sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu juga mengetahuinya. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri. Apa maknanya? Sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka ini. Seperti contoh kita di sekolah ini, ketika kita terlambat datang ke sekolah, kalau diri kita sendiri tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita, tentunya ada teguran dari ibu kepala kita terhadap kita. Disiplin positif sendiri merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serta yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar agar kita bertahan hidup. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dan dalam lagi. Nah, bagaimana ciri-ciri penghukum ini? Bapak Ibu yang mengetahui, mohon diberi tanggapan untuk ciri-ciri dari posisi kontrol penghukum. Kemudian baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan mencoba menjawab mengenai contoh guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin salah satu contohnya, misalnya ada sebuah PR yang diberikan oleh gurunya, kemudian di saat guru meminta tugasnya tersebut, kemudian mungkin ada seorang siswa atau beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, mungkin si guru ini langsung menyuruh siswanya misalnya hormat di tiang bendera selama beberapa menit, atau misalnya 15 menit. Atau misalnya bisa juga ada seorang siswa yang tidak menggunakan pakaian lengkap, atau misalnya tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah, yaitunya tentunya warna hitam. Kemudian guru tersebut menyuruh si anak membuka sepatu dan bertelanjang kaki selama jam pelajaran di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu. terima kasih Bu Dian atas tanggapannya. Benar sekali Bu Dian, bahwasanya ciri seorang penghukum itu nadanya suara tinggi seperti yang telah diberikan contohnya oleh Bu Dian tadi. Bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghadit. Nah, contohnya tadi seperti yang disampaikan Bu Dian, ketika kita menyuruh anak kita untuk hormat kepada tiang bendera dengan kesalahan yang tidak begitu rumit atau tidak mempunyai kesalahan yang begitu berat, kita sudah memposisikan kita sebagai posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nada suara memelas halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan
hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu nada suara ramah, akrab, dan bercanda kepada peserta didik kita. Nah, ini sudah Bapak Ibu terapkan juga di dalam kelas. Namun kita belum mengetahui kalau kita itu sudah memposisikan kita sebagai teman untuk murid kita. Tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ciri-cirinya: nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Lalu posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Nah, hendaknya kita sebagai guru, kita harus memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Kita sebagai guru hendaknya kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini Bapak Ibu pun sudah membuatnya di dalam kelas masing-masing. Bagaimana kita cara membuat keyakinan kelas itu sendiri? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya sendiri di sini sudah menerapkan keyakinan kelas. Saya percaya Bapak Ibu pun sudah saling berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dengan muridnya. Selanjutnya, restitusi. Restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah
cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ciri-ciri yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Serta yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu. Nah, bagaimana pula dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kita bisa menanyakan keyakinan terhadap anak didik kita. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa memberikan pemahaman kepada anak kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Ketika anak kita berbuat salah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini terhadap anak kita. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Pada tahap menstabilkan identitas, peserta didik diajak untuk tenang. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bisa memberitahu kepada anak kita ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Contohnya ketika anak datang terlambat, kita bisa memberitahu kepada anak kita, tidak ada manusia yang sempurna, nak, dengan berkata yang baik-baik kepada anak. Di sini saya akan menampilkan contoh segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Kita bisa sama-sama menganalisa dari contoh ini. Di sini anak saya datang terlambat. Nah, pada tahap yang pertama yaitu anak saya datang terlambat. Lalu saya menstabilkan identitas. Saya berbicara kepada anak saya, Rahel terlambat ya, nak. Nah, saya berarti di sini saya sudah menstabilkan identitas terhadap anak saya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan di sini saya telah melakukan validasi tindakan yang salah terhadap anak saya. Selanjutnya kita juga di situ saya juga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita buat kepada anak didik saya, serta kita bisa meminta tanggapan terhadap anak kita tentang restitusi yang telah kita lakukan. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas saya. Bapak Ibu pun bisa saling berkolaborasi untuk menerapkan segitiga restitusi ini terhadap anak didik kita. Sekarang kita bukan lagi memarahi anak ketika anak datang terlambat, ketika anak tidak membuat PR. Namun kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika anak tidak membuat PR, kita bisa menanyakan kepada anak didik kita itu, kenapa anak tidak membuat PR? Nah, tidak harus kita langsung hukum, kita jemur di lapangan, hormat ke tiang bendera, tidak seperti itu lagi. Namun di sini kita bisa menerapkan segitiga ini. Ini adalah kata-kata yang bisa kita katakan kepada anak kita. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti anak ibu buat. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, nak. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk buat dirimu sendiri? Nah, kita bisa melakukan itu terhadap anak kita. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Nah, tadi di contoh saya sudah menyampaikan kepada anak saya, sudah menggali kenapa anak saya itu datang terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan peserta didik untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa menanyakan kepada anak didik kita, apa yang kita percaya sebagai di kelas ini, nak? Apa yang kamu percaya di dalam keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita lakukan? Apa bayangan kita tentang kelas ideal kita, nak? Kita bisa menanyakan kepada anak didik kita seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depannya bisa menerapkan segitiga ini. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita jangan lupa pula untuk meminta tanggapan terhadap anak didik kita. Apakah segitiga restitusi ini sudah baik kita lakukan atau masih ada yang harus kita perbaiki? Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin memberi tanggapan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, di sini saya Putri Gustiani akan bertanya sedikit tentang materi yang telah Ibu paparkan. Yang ingin saya tanyakan, jadi begini, kadang kita sebagai seorang guru itu di dalam kelas kita suka terpancing emosi ketika salah satu atau sebagian dari murid kita yang melanggar, ya Bu Ila. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar
dalam menerapkan disiplin positif ini, ya, serta bagaimana supaya kita tidak menghukumnya dan cara apa yang bisa kita pakai dengan disiplin ini. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Putri. Nah, ini memang benar sekali, ketika anak ada masalah, kita sering terpancing emosi ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, saya sendiri pun pernah melakukan itu. Namun setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya beransur-ansur untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, untuk pertanyaan Ibu Putri bisa beransur-ansur untuk menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Ada 3 langkah tadi. Bu Putri harus menanyakan dulu kepada anak didik kita itu. Bu Putri, yang pertama menstabilkan identitas. Artinya Bu Putri harus menggali apa yang telah diperbuat anak tersebut. Memang betul itu sangat memancing emosi kita. Namun sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya Bu Putri bisa melakukan validasi tindakan yang salah terhadap anak didik kita. Kamu tentu punya alasan, nak, karena melakukan ini. Bu Putri bisa menanyakan seperti itu kepada anak. Walaupun Bu Putri dalam keadaan emosi, namun yang keluar haruslah dalam keadaan yang tidak emosi. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengontrol itu. Lalu yang ketiga, Bu Putri bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita buat, nak. Sebelum kita belajar, kita sudah mengikuti membuat suatu keyakinan bersama anak didik kita. Nah, keyakinan kelas itu bukan hanya kita sendiri yang membuatnya, tapi bersama anak didik kita. Nah, kita tanyakan kepada anak didik kita, atau kita juga bisa menggunakan sticky note keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Anak didik kita bisa tempelkan dituangkan dalam bentuk kertas, ditempelkan di depan kelas. Karena terkadang anak didik kita untuk menyampaikan sesuatu itu sangat sulit. Mereka lebih suka menulis. Nah, kita bisa menggunakan sticky note tersebut untuk membuat keyakinan. Kalau anak didik kita melanggar keyakinan kelas yang kita buat, tentunya inilah solusinya. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Walaupun saya sendiri belum sempurna untuk menerapkan segitiga ini, namun beransur-ansur itu akan mengasah kemampuan kita untuk selalu menerapkan segitiga ini. Bu Putri bisa melakukannya seperti itu. Berarti nanti kita ditempelkan di dinding. Ya, ditempelkan di dinding. Ya, ditempelkan di dinding. Lalu kita sepakati membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama, datang tidak boleh terlambat. Nah, datang tidak boleh terlambat itu harus kita jadikan kalimat yang positif. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Kita membuat keyakinan kelas. Ada Bu Rina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bukan bertanya nih Bu ya. Saya ingin memperjelas sedikit. Nah, gini Bu. Kalau kita membuat keyakinan kelas, beda dengan aturan kelas ya Bu ya. Peraturan. Keyakinan dengan peraturan berbeda Bu? Berbeda. Kalau setahu saya Bu ya, kalau keyakinan kelas, di dalam keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan anak didik kita membuat keyakinan kelas. Contohnya mengeluarkan kata yang positif. Dilarang dengan kata tidak, itu bukan positif, itu negatif. Jadi contohnya buang sampah pada tempatnya. Itu sudah termasuk kepada keyakinan kelas. Dan ada lagi datang tepat waktu. Tidak ada kata negatif di dalamnya. Tidak ada kata dilarang apapun kata tidak. Cuma itu yang saya bisa sampaikan Bu. Jadi kalau menurut saya apakah benar seperti itu Bu? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rina. Memang sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Rina. Seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan sticky note bukan berarti hanya anak didik yang satu aja yang ke depan,
tapi kita bersama-sama membuat keyakinan, bukan membuat peraturan. Yang saya bahas sini adalah keyakinan bersama-sama dengan anak didik kita, bukan keyakinan saya sendiri, tapi keyakinan dari anak didik kita. Lalu keyakinan dari anak didik kita yang kita bersama buat ini kita jadikan dalam kalimat positif, dan itu agar mempermudah anak kita untuk mengingatnya, bisa kita tempelkan di kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Istilahnya keputusan itu atas dasarnya kesepakatan anak-anak. Ya, atas dasar kesepakatan anak didik kita, bukan atas dasar kita. Saya mungkin boleh Bu Mila, saya ingin mencoba menanggapi pertanyaan Bu Puput tadi, boleh? Mungkin seperti ini. Saya sangat setuju sekali dengan yang sudah dipaparkan oleh Bu Mila tadi, di mana ada namanya proses segitiga restitusi, sudah dijelaskan oleh Bu Mila tadi. Cuma di sini saya ingin menambahkan, memberikan penguatan sedikit seperti ini. Jadi manusiawi sekali ya Bu Puput ya, di mana terkadang kita sudah capek belajar mengajar siswa, belum sempat istirahat, kemudian ada siswa yang bertengkar ataupun membuat satu permasalahan, sehingga terkadang kita lupa diri dan emosi. Nah, di sini Bu Puput bagaimana caranya meredam emosi kita tadi. Nah, menurut saya seperti ini. Kembali lagi kita ke jati diri kita. Kita itu adalah seorang guru. Guru tidak hanya mengajar, di sini kita juga mendidik. Mendidik dan mengajar itu sangat berbeda sekali. Jadi saat ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, langsung kita tanggapi dengan emosi, langsung kita marahi, apalagi itu di depan umum, maka itu tidak akan merubah keadaan. Jadi siswa itu memang akan merasa bersalah, cuman dampaknya tidak istilahnya tidak dalam jangka waktu yang panjang, hanya sesaat itu, kemudian setelah itu siswa itu akan kembali ke habitat aslinya. Begitulah kira-kira. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bu Mila tadi, tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, bahwasannya kita itu adalah penuntun. Diibaratkan siswa itu adalah sebuah benih dan kitalah si petaninya. Benih itu sama semuanya, dan kita yang akan memberikan sentuhan kepada benih tersebut. Kalau kita berikan benih itu, kita misalnya kita tanam, kita jaga, kita pupuk dan kita siram, kemudian kita berikan pencahayaan yang bagus, maka benih itu pun akan tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, walaupun benih itu bagus, bibit unggul, kalau setelah kita tanam, kita biarkan saja, kita tidak berikan bimbingan, maka juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kembali lagi, bagaimana cara kita menghadapi siswa tadi, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bu Mila tadi, kita panggil siswa tersebut, kita hadapi beliau. Yang paling penting di sini kita harus menjaga identitas kita, jangan sampai kita emosi, apalagi kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita terapkan segitiga restitusi yang telah dipaparkan oleh Bu Mila, walaupun mungkin di situasi sekolah kita ini agak sulit melaksanakannya karena sekolah kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti yang sebelumnya, tapi menurut saya dengan penuh kesabaran, ketabahan kita dalam menghadapi murid kita, saya rasa tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah kita akan bisa menerapkan siswa-siswa yang mempunyai perilaku yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu tambahan jawaban dari saya Bu Mila, saya kembalikan kepada Bu Mila. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Memang sangat betul sekali, paparan saya sudah dilengkapi oleh Bu Dian. Terima kasih atas tanggapannya sekali lagi Bu Dian. Di sini kita juga sama-sama belajar, karena di sini CGP kita sudah ada beberapa orang, yaitu 4 orang, sehingga kita saling berkolaborasi. Ketika guru yang belum mengikuti CGP bisa langsung bertanya kepada
03 Pasaman ini. Nah, kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mila sudah meluangkan waktu untuk saya bertanya. Di sini kan segitiga restitusi itu cuma untuk guru kelas kan? Semuanya. Bagaimana juga dengan kami mata pelajaran? Apakah itu kan kayak seperti yang dibilang Ibu Rina tadi, kalau membuat segitiga restitusi dengan kelas. Oh, jadi guru mata pelajaran, guru kelas, guru agama termasuk segitiga restitusi, begitu? Ya, terima kasih. Saya juga ingin menanyakan itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Titi. Untuk segitiga institusi ini, semua kita sebagai seorang pendidik, mau kita sebagai guru PJOK, guru kelas, guru agama Islam, guru pendidikan Al-Quran, kita bisa menerapkan segitiga institusi ini terhadap anak didik kita. Nah, di sini Bu Titi juga pernah mungkin mengalami ketika anak yang tidak mau ikut olahraga, atau yang ketika anak kita masih belajar di dalam kelas, tapi anak tersebut mau keluar kelas. Nah, di sini Bu Titi bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menggali apa sih permasalahan yang dialami anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan hal seperti itu. Nah, kepada Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan atau yang ditanggapi, kami persilakan. Baik, menanggapi lagi Bu Wila boleh. Yang ditanyakan Bu Titi tadi, mungkin Bu Titi merasa insecure sedikit ya Bu Titi ya, dimana kita dari kemarin sudah hanya membahas keyakinan kelas dan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini, dia keyakinan itu sebenarnya ada dua. Jadi kesalahan kita juga sebenarnya. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu yang disepakati oleh siswa dan guru kelasnya. Ada keyakinan kelas itu sebenarnya kita lingkungan kelas yang menyepakatinya. Itu yang belum kita laksanakan. Keyakinan sekolah yang akan kita buat ke depannya. Jadi mungkin itu menjadi PR juga untuk kita semuanya, di mana mungkin di dalam kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing, cuma tertinggal satu keyakinan sekolahnya. Mungkin selanjutnya akan menjadi program kita, Ibu Kepala. Baiklah Pak Ibu, mengenai keyakinan sekolah nanti itu kita juga sama dengan keyakinan murid. Kita sepakati bersama nanti apa-apa yang menjadi harus kita ikuti, apa yang harus kita patuhi. Sama, tidak ada ubahnya dengan keyakinan untuk murid kita. Nanti kita juga menyepakati yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi nanti kita sepakati pula bersama dengan terlaksananya di kelas, juga untuk sekolah kita buat pula nanti kesepakatan itu. Kita adakan nanti rapat dengan bersama, kita sepakati apa-apa yang menjadi kesepakatan kita itu harus kita patuhi dan kita ikuti. Iya, kita buatkan semacam spanduk, nanti kita tempel di ruang guru, di ruang kepala sekolah. Nah, atau di tempat yang bisa dibaca, yang bisa langsung kita baca. Itu memang betul. Nah, jadi nanti kita buat pula, inilah manfaatnya sangat luar biasa bagi kita. Dan selama ini kita hanya membuat kesepakatan itu untuk anak-anak saja. Sementara kita guru, sementara kita masih guru tidak membuat. Sebenarnya sama, kita dan murid itu sama, tidak ada ubahnya. Jadi nanti kita buat pula kesepakatannya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dia tadi. Ya secepatnya nanti kita buat pula. Tetapi itu kita harus istilahnya betul-betul yang menjadi kesepakatan yang harus kita, jangan asal kita buat saja, apalagi nanti sudah dibuat spanduknya tahu-tahu kita melanggarnya. Betul-betul kita laksanakan dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini bukan seperti semudah membagikan telapak tangan.
Jadi kita yang penting Bapak dan Ibu, bagaimanapun murid kita, selagi kita niatnya mau berusaha, pasti bisa Bapak dan Ibu. Karena apa dalam hati kita, kata-kata mau saja. Jangan harus usaha, nah ini seperti ini, nah ini seperti itu. Jangan kita mengaji itu dulu. Kita yang penting dari diri kita sendiri dulu berusaha untuk merubah itu. Insya Allah niat baik kita itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah Bapak dan Ibu, sesuatu yang baik kita inginkan, sesuatu yang baik kita kerjakan, pasti hasilnya baik. Terima kasih Bu Bilang, itu yang saya katakan tentang. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Dian dan Bu Kepala. Kita beri aplaus untuk SDM 03 bersama dari Bu Kepala kita. Nah, semoga kedepannya kita bisa menerapkan keyakinan sekolah, bukan hanya sekedar keyakinan di kelas kita saja. Nah, keyakinan sekolah kita ini juga nanti akan bermuara kepada visi sekolah kita, di mana keyakinan kelas ini bisa merubah visi melalui prakarsa perubahan dengan metode Bagja. Nah, ini bisa juga kita terapkan di sekolah kita nanti setelah kita membuat keyakinan kelas kita sendiri, keyakinan sekolah kita. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilakan. Nah, di sini Bapak Ibu kita sama-sama belajar, sama-sama saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu yaitu menuntun pendidikan yang berpihak terhadap murid kita. Nah, di sini saya pribadi pun masih belajar dan kita sama-sama belajar dan saling berkolaborasi di sini. Kepada Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Disinilah ruangnya kita untuk saling berbagi. Bu Eza. Nanti kami berharap kerjanya bagi ibu misalnya ada terkendala di dalam kelas, mohon bantu nanti bertanya pada ibu saya. Bu Leli, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebagai guru pendidikan agama Islam dan pendidikan Al-Quran. Nah, kami persilakan kepada Bu Rina. Terima kasih kepada Ibu Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya sedikit. Tadi Ibu tadi menjelaskan tentang perubahan Bagja. Bisa Ibu menjelaskan apa itu perubahan Bagja? Ya, itu aja. Terima kasih Ibu Bila. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Rina. Mungkin untuk Bagja itu sendiri kemarin sudah pernah kita terapkan bersama PP saya, sudah pernah juga kita lakukan di sini. Bagaimana kita membuat suatu visi melalui prakarsa perubahan dengan metode Bagja. Nah, di sini saya lebih fokus kepada 7 materi ini, Bu Rina. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas lagi metode Bagja, karena di sini kami sedang memaparkan 7 materi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi berlaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Secara gambaran umum, kalau untuk metode Bagja itu sudah pernah kita lakukan, dan metode Bagja itu sendiri bisa kita buat pertanyaannya, atur eksekusinya, Bagja, gali mimpinya, jabarkan rencananya. Nah, seperti itu mungkin Bu Rina, nanti itu bisa kita sampaikan di lain waktu. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan.
terkait perubahan paradigma disiplin positif atau segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi ini sangat penting untuk anak Bapak Ibu. Inilah kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya. Saya sendiri pun melakukan kesalahan tersebut. Tapi setelah saya mengikuti CGP ini, saya belajar dari kesalahan itu untuk bisa menerapkan segitiga restitusi terhadap anak didik kita yang bermasalah. Mungkin kami cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang telah bersedia mendengarkan saya. Saya mengabarkan terkait 7 materi yang saya sampaikan. Mungkin di sini saya banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Nurmila. Mudah-mudahan semua materinya dapat kita ambil yang baik-baiknya dan kita terapkan di dunia pendidikan ini. Baik, sekianlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku protokol mohon maaf jika ada kesalahan. Baiklah, saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian acara hari ini, mari semua bertepuk tangan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4A. Siswa kelas 4A apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 4A semuanya. Baik. Siap. Aku fokus. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan PR. Ada dikerjakan daftarnya di rumah? Masing-masing barisan kelompoknya silakan kumpulkan PR-nya. Ayo kumpulkan PR-nya, ambil. Kemudian letakkan PR-nya di depan. Oke. Kenapa kakak membuat PR? Lupa. Nah, nanti kakak ketemu dulu ya. Pagi kakak. Nah, kakak tadi ada masalah ya? Apa masalah kakak tadi? Lupa membuat PR. Lupa membuat PR ya. Kenapa kakak bisa lupa membuat PR? Main. Lalu komitmen sekolah apa yang perlu kakak tingkatkan? Menghargai waktu, menghargai orang lain, dan diri sendiri. Menghargai, ada 3 ya, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, lalu menghargai orang lain. Nah, dulu bagaimana cara kakak mengatasi masalah kakak ini? Dan dalam PR semoga Bisa dicoba kok. Bisa kita coba ya. Semangat. Hai, nama saya Kafka. Saya senang diajak ibu guru untuk mempraktekkan segitiga restitusi karena walaupun saya memiliki kesalahan, saya merasa sedang tidak dimarahi ibu guru dan saya bisa mencari solusi atas masalah saya sendiri. Terima kasih.
tidak tidur kemalaman. Yang kedua, tidak menonton tidur lebih cepat. Yang ketiga, meminta tolong ibu untuk dibangunkan lebih pagi. Kira-kira amalan lainnya apa? Besok pagi. Nah, kita coba besok pagi ya, supaya tidak terlambat lagi. Bismillah. Hai, nama saya Rahel. Saya sangat senang diajak ibu guru untuk mempraktekkan segitiga restitusi karena bisa memecahkan masalah saya sendiri. Bye-bye.